Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan dan komputer. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Salsabila Nurzahra dengan NIM 21051214057 dari jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi kelas 2021A akan menyampaikan sebuah materi yakni tentang standarisasi jaringan komputer. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa topik bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada 4, yakni introduction atau pengenalan, yang kedua yakni OSI atau cara kerja dan menyakup sebuah cara kerja dan fungsi layarnya, kemudian TCP/IP juga ada cara kerjanya bagaimana, serta UDP. Nah, introduction standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap merek, di mana standarisasi ini bisa juga disebut sebagai aturan main untuk sebuah jaringan komputer. Nah, lalu di sini ada OSI versus TCP/IP ya. Kita bisa lihat bagaimana modelnya ya. Untuk model dari OSI sendiri yang tertera pada layar sebelah kiri ya, ada beberapa layer. Lalu TCP/IP-nya juga di sebelah kanan ini, di mana TCP/IP ada network access, internet, transport, dan juga application. Dan OSI model sendiri terbagi menjadi dua, data dan layer, di mana layer sendiri terbagi menjadi 7 bagian, gitu ya. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, untuk OSI layer, pengertian dan cara kerjanya itu apa sih? Untuk yang pertama, layer ketujuh ya. Layer ketujuh adalah application layer, yakni antarmuka aplikasi. Untuk mengatur aplikasi agar dapat mengakses sebuah jaringan. Lalu untuk layer ke-6, yakni presentation layer, yakni mentranslasikan sebuah data di mana kemudian akan ditransmisikan oleh aplikasi. Dan layer kelima yakni session layer, yakni tujuannya mendefinisikan koneksi dipelihara. Lalu untuk layer yang keempat ada transport layer, yakni memecah data ke dalam paket-paket dan memberikan nomor urut serta menyusun paket data sesuai dengan tujuan setelah diterima. Lalu untuk layer yang ketiga ada network layer, yakni mendefinisikan alamat-alamat IP, dan layer kedua yakni data link layer. Pada data link layer ini menentukan bit-bit data yang dikelompokkan dalam frame. Lalu kita bergerak ke layer yang terakhir atau layer yang pertama yakni physical layer, yakni mendefinisikan media transmisi jaringan, arsitektur jaringan, metode pensignalan, lalu sinkronisasi bit, dan juga topologi jaringan serta pengabelan. Nah, lalu untuk pengertian dari TCP/IP sendiri apa sih? Pengertian dari TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Nah, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena apa? Karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Nah, protokol ini juga merupakan sebuah protokol yang paling banyak digunakan pada zaman saat ini. Nah, data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Lalu, cara kerja dari TCP/IP. Nah, tadi kan kita udah berbicara soal OSI ya. Lalu gimana sih kalau cara kerja dari TCP/IP? Nah, langkah kerja dari TCP/IP itu sendiri ada bermacam-macam ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah ya. Untuk yang pertama, datagram dibagi ke dalam bagian kecil. Lalu kemudian pada lapisan TCP
data dibungkus. Dan langkah yang ketiga, datagram yang dibungkus dengan header itu kemudian akan dikirim pada lapisan IP-nya. Nah, dan pada lapisan IP, datagram juga diberikan sebuah header ya. Kemudian data IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Nah, di sini komputer penerima akan melakukan sebuah perhitungan. Jika tidak cocok, maka datagram dikirimkan kembali. Gitu. Itu cara kerja dari TCP/IP. Lalu selanjutnya kita akan bergerak kepada bahasan yang terakhir, yakni UDP atau User Datagram Protocol. UDP sendiri adalah salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP/IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP/IP. Nah, protokol jenis ini didefinisikan dalam RCV 768. Melalui UDP atau UDP ini, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan sebuah komunikasi awal. UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis, serta UDP ini terdapat sebuah proses checksum guna memproteksi integritas sebuah data. Nah, baik, tadi kita udah berbicara soal um, introduction ya, pengenalan mengenai standarisasi jaringan komputer, lalu OSI, TCP/IP dan juga UDP. Semoga materi kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun penyampaian dan ucapan saya terdapat yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.